Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, berbagai kemudahan yang kita rasakan hingga saat ini. Maka sudah sepantasnya bagi kita untuk terus bersyukur atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Dan juga salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau, keluarga beliau dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali materi kita 1 bulan pintar nahwu, merujuk pada kitab An-Nahwu Al-Wadih fi Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah jilid yang kedua karangan Ali Al-Jarim dan Mustafa Amin. Kita sampai pada pembahasan hari yang ke-7, pembahasan bab yang ke-7, yaitu tentang ahwal al-bina fi'il mudhari, yaitu keadaan mabninya fi'il mudhari. Yang sebelumnya kita telah membahas beberapa keadaan mabni fi'il. Kita sudah bahas keadaan mabninya fi'il madhi, kemudian kita juga sudah bahas pada pertemuan sebelumnya keadaan mabninya fi'il amr. Kemudian yang ketiga ini kita akan bahas keadaan mabninya fi'il mudhari. Kapan fi'il mudhari itu dikatakan mabni, tidak berubah harokat akhirnya. Hayya nabda'ud dars. Mari kita mulai pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, kita akan membahas terlebih dahulu contoh-contoh yang ada pada bab kali ini. Ada sekitar 8 contoh pada bab kali ini. Kita akan baca dan kita akan bahas apa maksud contoh-contoh yang ada pada bab ini. Contoh yang pertama, la astami'anna an-nasihata. Aku akan benar-benar mendengarkan nasihat. La astami'anna, aku akan benar-benar atau sungguh-sungguh mendengarkan nasihat. An-nasihah yaitu nasihat. Contoh yang kedua, la yadhhabannal ghilmanu. Anak-anak itu benar-benar pergi. La yadhhabanna, sungguh benar-benar pergi. Al-ghilmanu, anak-anak. Al-ghilman itu jamak dari al-ghulam. Al-ghilman itu anak-anak. Kemudian contoh yang nomor 3, ala tastarihan ya Sa'idu. Tidakkah kamu istirahat wahai Sa'id? Ala, tidakkah, tastarihan, kamu istirahat, ya Sa'idu wahai Sa'id. Kemudian contoh yang keempat, ala tarhaman hadzal miskina. Tidakkah kamu mengasihi orang miskin ini? Ala, tidakkah, tarhaman, kamu mengasihi hadzal miskin, orang miskin ini. Yang perlu diperhatikan pada keempat contoh ini, yang pertama tentu adalah fi'il mudhari, ya, karena kita sedang membahas keadaan mabninya fi'il mudhari. Mana yang fi'il mudhari'nya? Pada contoh yang pertama yang perlu digarisbawahi adalah kata la astami'anna. Ya, la astami'anna, sungguh benar-benar aku akan mendengarkan. Kemudian contoh yang nomor 2 adalah la yadhhabanna, sungguh benar-benar akan pergi. Kemudian contoh yang ketiga adalah tastarihan, ya, kamu istirahat atau sungguh benar-benar kamu istirahat. Kemudian contoh yang keempat adalah tarhaman, yaitu sungguh benar-benar kamu mengasihi atau mengasihani. Kalau kita perhatikan, sebenarnya tidak semua keseluruhan ini merupakan fi'il mudhari, akan tetapi ada imbuhannya. Ya, kalau kita perhatikan la astami'anna itu ada imbuhan la, ini yang artinya sungguh-sungguh. Kemudian nun yang bertasydid ini juga imbuhan. Ya, yang mana nanti kita akan jelaskan bahwa nun bertasydid ini merupakan nun taukid.
yang artinya adalah untuk menguatkan sesuatu. Jadi asal katanya adalah astami'a, ya, astami'a, kemudian kemasukan atau mendapatkan imbuhan nun bertasydid, dan nun ini dinamakan dengan nun taukid atau nun untuk menekankan sesuatu. Demikian juga yang nomor 2, la yadhabanna, asalnya adalah yadhaba saja fi'il mudhari'nya, kemudian mendapatkan imbuhan nun bertasydid dan nun tersebut merupakan nun taukid. Kemudian tastarihan juga sama seperti itu. Akan tetapi ada perbedaan. Yang nomor 1 dan 2 imbuhannya adalah nun bertasydid dan itu merupakan nun taukid. Kemudian nomor 3 dan 4 nunnya itu nun sukun. Dan sama, nun sukun ini juga merupakan nun taukid. Yang nanti kita akan bahas bahwa nun taukid itu ada 2 macam. Ya, nun taukid tsakilah dan nun taukid khafifah. Yang berat yaitu yang bertasydid, kemudian yang ringan yang nun berharokat sukun. Kemudian contoh berikutnya, contoh yang nomor 5. At-talibatu yastami'na nasihata. Para pelajar putri sedang mendengarkan nasihat. At-talibatu, para pelajar putri, para santriwati, yastami'na, mereka mendengarkan an-nasihata, nasihat. Kemudian contoh yang ke-6, an-nisa'u yadhhabna, para wanita itu sedang pergi. An-nisa'u, para wanita, yadhhabna, sedang pergi. Kemudian contoh yang ke-7, ala tastarihna ya fatayat, tidakkah kalian istirahat wahai para pemudi? Ala, tidakkah? Tastarihna, ya, kalian istirahat, ya fatayat, wahai para pemudi. Kemudian contoh yang terakhir, ala tarhamna hadzal miskina, tidakkah kalian mengasihi orang miskin ini? Ala, tidakkah? Tarhamna, kalian mengasihi hadzal miskin, orang miskin ini. Manakah yang perlu diperhatikan pada keempat contoh ini, yaitu nomor 5, 6, 7, dan 8? Pada contoh yang nomor 5 yang perlu diperhatikan adalah lafaz yastami'na. Ya, sama seperti ketika kita membahas contoh nomor 1 sampai nomor 4. Yastami'na, asal kata mudhari'nya hanya yastami' saja. Kemudian mendapatkan imbuhan na. Ya, akan tetapi na di sini adalah na yang menunjukkan banyak perempuan yang sedang mengerjakan. Ya. Kemudian juga an-nisa'u yadhhabna, sama dengan nomor 5, mendapatkan imbuhan na yang menunjukkan bahwa yang melakukan pekerjaan itu banyak perempuan. Demikian juga nomor 7, tastarihna, nomor 8 juga seperti itu, tarhamna. Mari kita bahas untuk semakin menguatkan pemahaman kita terkait dengan bab kali ini. Kita akan baca terlebih dahulu pembahasan yang ada pada bab ini. Dengan memperhatikan fi'il mudhari' pada 4 contoh pertama, yaitu nomor 1, 2, 3, dan 4, maka kita melihat masing-masingnya bersambung dengan nun taukid. Ya, seperti yang kita jelaskan tadi bahwa nun yang merupakan imbuhan dari fi'il mudhari' itu adalah nun taukid. Apa itu taukid? Yaitu untuk menguatkan sesuatu. Ya. Dan nun taukid ada 2 macam. Yaitu yang pertama nun taukid berat, yaitu nun yang bertasydid. Yaitu pada contoh yang mana? Pada 2 contoh kata kerja pertama, yaitu nomor 1 dan nomor 2. Jadi contoh nomor 1 dan nomor 2 itu nun taukid tsakilah atau nun taukid yang berat. Kemudian yang kedua adalah nun taukid ringan, yaitu nun sukun. Ya, nun yang sukun itu juga merupakan nun taukid, tapi nun taukid khafifah, ya, atau ringan. Pada 2 contoh kata kerja berikutnya, yaitu nomor 3 dan nomor 4. Dan apabila kita perhatikan fiil-fiil tersebut satu persatu,
maka kita akan temukan bahwa fi'il mudhari itu huruf akhirnya difathahkan. Ya, seperti yang kita bahas ketika membahas contoh tadi, bahwa semua ya harokat akhir dari fi'il mudhari sebelum mendapatkan imbuhan tadi, ya, yaitu sebelum imbuhan nun taukid tadi, ya, harokat akhirnya itu difathahkan. Nanti kita akan lihat ya contohnya. Ya, contohnya kita akan bahas. Meskipun fi'il-fi'il itu kita masukkan pada susunan kalimat yang lain, huruf akhir fi'il mudhari itu tetap difathahkan dan tidak berubah. Ini kata kuncinya, tidak berubah, berarti dia mabni karena perubahan susunan kalimat. Ya, kemudian dengan demikian konklusinya adalah, kesimpulannya adalah dapat kita ketahui bahwa fi'il mudhari itu mabni. Ya, fi'il mudhari itu mabni jika ia bersambung dengan nun taukid tsaqilah, yaitu nun taukid yang berat, atau nun taukid khafifah, yaitu nun taukid yang ringan, yaitu nun sukun. Coba kita lihat untuk memastikan penjelasan tersebut pada contoh sebelumnya. Ya. Nomor 1 dan nomor 2 ini bersambung dengan nun taukid tsaqilah, yaitu nun taukid yang bertasydid. Kalau kita perhatikan harokat akhir dari fi'il mudhari itu fathah, astami'a, kemudian baru mendapatkan imbuhan nun taukid. Kemudian la yadhhabanna, la yadhhaba, kemudian mendapatkan imbuhan nun taukid tsaqilah. Demikian juga nomor 3 dan 4, tastarihan, tastariha itu juga hanya dalam keadaan fathah. Demikian juga tarhaman, tarhama mimnya berharokat fathah. Kemudian penjelasan berikutnya, apabila kita perhatikan juga fi'il mudhari yang sama pada 4 contoh kalimat kedua, yaitu contoh nomor 5 sampai 8, maka dapat kita temukan bahwa fi'il mudhari tersebut bersambung dengan nun niswah. Jadi ada 2 istilah yang kita pelajari pada pelajaran kali ini, yaitu nun taukid tadi yang pertama, dan nun taukid itu ada 2 macam, nun taukid tsaqilah dan nun taukid khafifah. Kemudian contoh yang kelima sampai 8 adalah berkaitan dengan nun niswah. Ya, seperti yang kita jelaskan tadi, nun niswah itu adalah nun yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh banyak perempuan. Dan dapat kita temukan pula bahwa huruf akhir setiap fi'il tersebut berada dalam keadaan sukun. Ya, kalau tadi bersambung dengan nun taukid itu selalu dalam keadaan fathah, tapi kalau bersambung dengan nun niswah selalu dalam keadaan sukun. Kalau kita masukkan ya dalam keadaan bersambung dengan nun seperti ini pada susunan-susunan yang lain, maka akhirnya akan tetap sukun, atau harokat akhirnya itu akan tetap berharokat sukun, tidak berubah. Ini kata kuncinya, tidak berubah, berarti dia mabni. Ya, tidak berubah karena berubah susunannya. Karena itulah ia menjadi mabni dengan sukun. Ini salah. Ya, bukan fathah tapi mabni dengan sukun. Dari bahasan di atas kita mengambil kesimpulan, kita mengambil konklusi bahwa fi'il mudhari itu dimabnikan dengan sukun bila bersambung dengan nun niswah. Ya, apabila fi'il mudhari bersambung dengan nun niswah, maka otomatis dia mabni di atas sukun, mabniun ala sukuni. Fi'il mudhari itu hanya mempunyai 2 keadaan mabni, ya, yang tetap harokatnya, dan selain itu fi'il mudhari dalam keadaan mu'rab. Jadi keadaan mabninya fi'il mudhari itu cuma 2, yaitu mabni alal fathi
mabni di atas harokat fathah ketika dia bersambung dan nun taukid. Kemudian yang kedua adalah mabniun ala sukun, mabni di atas harokat sukun ketika ia bersambung dengan nun niswah. Ya, jadi cukup singkat, hanya dua keadaan mabninya fi'il mudhari. Adapun selainnya, selain dalam keadaan yang dua tersebut, fi'il mudhari itu dikategorikan mu'rab, yaitu harokatnya bisa berubah-ubah, kadang rofa, kadang nasab, dan kadang juga jazm atau sukun. Kemudian yang terakhir kita bahas kaidahnya untuk kita memiliki pondasi utama di dalam memahami kaidah ini. Kaidah yang nomor 36, yubnal fi'lul mudhari'u 'alal fathi in ittasalat bihi nunut tawkidi wa yubna 'alas sukuni in ittasalat bihi nunun niswati wa yu'rabu fi ma 'ada dzalika. Fi'il mudhari itu dimabnikan dengan fathah apabila bersambung dengan nun taukid, dan dimabnikan dengan sukun apabila bersambung dengan nun niswah, dan selain keadaan itu dinamakan mu'rab. Ya, jadi ini kesimpulannya bahwa keadaan mabninya fi'il mudhari itu hanya ada dua, yaitu mabniun 'alal fathi dan mabniun 'alas sukun. Kapan mabni 'alal fathi? Yaitu ketika bersambung dan nun taukid. Kapan mabni 'alas sukun? Yaitu ketika bersambung dengan nun niswah. Ya, ini bagan atau gambaran kesimpulan tema kita pada kesempatan kali ini. Bina'ul fi'lil mudhari'. Mabninya fi'il mudhari itu ada dua, yaitu mabniun 'alal fathi dan mabniun 'alas sukun. Kapan mabniun 'alal fathi? Yaitu idza tasalat bihi nunut taukid, apabila bersambung dengan nun taukid. Kemudian kapan fi'il mudhari mabni 'alas sukun? Yaitu idza tasalat bihi nunun niswah, apabila bersambung dengan nun niswah. Ya, ini kesimpulan konklusi dari pembahasan kita pada tema yang ketujuh ini, hari yang ketujuh ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pemahaman yang baik. Setelahnya kita banyak berlatih di tamrin, latihan-latihan yang ada di buku An-Nahwu wal Wadih jilid yang kedua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita taufik dan berikan kemudahan untuk mempelajari bahasa Arab ini. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.